Halo teman-teman semua ya, kembali lagi di channel tercinta kita, Cuma Hobi, yoi. Nah, jadi kali ini, kita dapat Rocky. Jadi kita bakalan nge-review mobil ini, terus kita bakalan ngasih tahu juga apa aja kelebihan dari fiturnya, apa-apa aja yang dia miliki. Walaupun yang kita tahu Rocky sebelumnya itu leather frame, dan sekarang menjadi lebih ke crossover. Tapi kita bakalan lihat nyaman apa dia, dan harusnya mobil ini bakalan nyaman juga. Terus kapasitas mesinnya ada berapa, dan memang ini CVT, tapi kita bakal ngeliat gimana sistemnya, gimana kenyamanannya, apa aja fiturnya dengan harga segini. Worth it atau enggak untuk kalian miliki? Let's go, kita lihat. Kalau kalian bisa lihat di depan, ini lampu LED. Kemudian kalau grill ya biasalah, memang mobil ini udah nggak ada identik sama Rocky sebelumnya yang kayak di atas ini, udah nggak ada lagi. Terus dia juga memang ada ketinggalan satu generasi yang nggak masuk ke Indonesia. Makanya memang di saat Rocky yang lama ke Rocky yang baru itu terlalu jauh berubahnya. Terus di sini juga ada plastik-plastik ya, yang untuk membuat mobil ini biar lebih crossover lagi. Terus dia juga punya fog lamp, otomatis kiri kanan, nggak mungkin cuma satu. Kemudian kalau untuk yang tipe yang ini dia ada sedikit accent body kit lah ya, kurang lebihnya begitu. Terus kita bakal di samping. Ini di samping kita bisa ngelihat dia pakai velg ring 17 dual tone, dibalut ban. Kita lihat bannya dulu. Dibalut ban 205/60. Ya lumayan sporty ya, nggak terlalu tebal juga. Kalau dulu kita lihat di mobil-mobil dulu ring 17 tuh rasanya besar kali ya, tapi karena sekarang fender juga udah makin besar, jadi otomatis ring 17 tuh jadi biasa aja. Terus juga kita ngelihat dari bentuk kaca dia juga udah nggak kayak Rocky pada sebelumnya yang terdahulunya. Kalau Rocky yang dahulu kan kacanya pipi ya, kalau ini nggak, udah kayak crossover biasa. Mungkin ini memang diproduksi untuk menyaingi HR-V ya barangkali ya. Terus juga di sini ada garis ya, warna merah mungkin agar melambangkan merah itu racing. Wah. Terus juga dia di sini di grillnya bukan chrome, tapi nggak stainless juga, seperti Dove stainless lah ya. Tapi sebenarnya ini keren karena kalau misalkan yang chrome agak kurang enak dilihat. Saya pribadi kayak gitu, kurang enak dilihat. Nah ini aja yang bisa kita lihat, kita ulas di depan ya. Kita bakalan ngeliat ke sampingnya. Ini kalau di sampingnya ya seperti tadi ya, aku udah bilang bannya ring 17 205/60. Terus dia nggak ada apa-apa lagi untuk di velgnya, udah bisa terbang semua. Terus karena ini yang varian terlengkapnya, dia juga ada accent di sini lagi untuk buat mobilnya lebih maco lagi. Dia punya spion, mungkin bisa dibilang berbagi spion dengan Xenia juga ya, modelnya sama. Terus ini kebetulan warnanya yang monoton. Jadi yang monoton itu dia kalau bodinya putih, atapnya juga yang putih. Tapi kalau misalkan yang dual tone, dia cuma punya dua warna, merah sama putih. Jadi atapnya itu hitam. Terus di sini sennya udah LED, belum ada blind spot monitoring. Tapi kuncinya udah keyless, jadi dia bisa dikunci dari sini. Nah, itu mobil terkunci. Kemudian kalau dibuka, ini bisa dikantongin di kantong aja. Harusnya di situ, nah, dia langsung terbuka lagi. Yang penting kalian kasih kunci di kantong kalian. Kemudian di belakang dia masih tromol ya, belum ada disc brake, rem tromol. Ya sebenarnya nggak terlalu masalah, karena mobilnya juga pasti bukan diperuntukkan untuk balapan di track. Jadi oke lah, nggak ada masalah. Memang kalau yang putih sama yang merah cantiknya sih memang dual tone, jangan yang satu warna gini, jangan yang monoton. Tapi nggak apa-apa, pasti termaafkan karena mobilnya juga lumayan kotak, agak ganteng kan. Kita bakalan ke bagasinya. Oke, sebelum kita masuk ke bagasinya, kita bakalan ngeliat bentuk dari belakang mobil ini, bokongnya. Di sini kita lihat nih lampunya udah LED, tapi belum sama lampu sennya, masih bohlam, dan lampu mundurnya juga masih bohlam. Di sini juga ada aksen hitam lagi, hitam kilat, plat nomor di sini, dan dia memang turbo ya, karena ini yang varian 1000 turbo, walaupun CVT, namanya Rocky. Nah ini juga ada AdSense yang plastik lagi, tapi ini nggak bolong. Ini ada reflektor kiri kanan, punya kamera mundur juga. Kita bakal ngeliat nanti gimana sebenarnya apa kamera mundurnya.
kita bakal ngeliat ke belakang. Ini bagasinya. Oke. Ini bagasinya. Bagasinya lumayan luas, walaupun nggak terlalu luas ya. Tapi lumayan luas, dia juga punya penghalang lagi supaya barang bawaan kita nggak ke belakang, dan pun di sini juga bisa isi barang lagi. Terus ini juga bisa dilipat. Dia bisa dilipat 60-40. Jadi nggak semua kursinya rebah. Ya 60-40. Ini kalau kita lipat memang dia nggak bisa rata lantai, tapi bisa buat akomodasi kita lebih luas lagi pastinya. Nah, terus dia di bawah juga ada ban serap ya. Ban serapnya, oh kalau yang tipe ini, yang tipe R, yang tipe varian terlengkapnya itu dia dapat ban sama velgnya full size. Nah nggak velg kaleng ya, tapi kalau yang varian di bawah ini dia velgnya kaleng. Nah di sini juga ada lampu ya, ada lampu, terus juga ada praktisi lagi. Oh ada sayur gue. Ada praktisi lagi. Ya sisanya sih nggak ada yang bisa dibahas di belakang ya. Kita bakalan masuk ke interiornya. Oke, kita sudah di ruang mengemudinya, atau enggak supirnya. Ini bisa kita lihat pertama kali itu dia udah dilengkapi airbag ya, untuk depan aja. Sisanya belum. Jadi airbag hanya untuk depan. Kita bisa ngelihat di sini ada power mode di sini. Terus kedua di sampingnya 2 tombol ini kosong. Terus di jempol kanan itu punya pengaturan untuk audio ya. Terus di bawahnya untuk telepon. Kemudian yang jempol sebelah kiri kayaknya untuk di speedometernya, speedometer digitalnya. Tapi kita bakal ngelihat, kita bakal hidupkan mobilnya. Nah, hidupkannya dia udah keyless ya, karena udah keyless otomatis pencet apa pakai tombol. Oke. Welcome. Ya ini seperti yang udah dibilang tadi ya, ini speedometernya full digital ya. Ada AC di sini. Oke. Nah ini jempol kiri itu untuk kita atur semua yang ada di sini ya. Ada konsumsi bahan bakar, ada range sisa bahan bakar kita, dan surprisingly mobil ini lumayan irit loh. 1 liter bisa dapat 16 kilo, 15,7 ya. Itu dalam rute kota. Nah, lumayan irit ya. Sangat irit, tapi ya make sense juga dengan cc-nya 1000. Oke, ini kita ngelihat head unitnya ya. Dia terintegrasi atau enggak sama mobilnya. Oke, kita klik. Keluar tulisan ADS. Kalau ada yang tahu ADS itu apa kepanjangannya, boleh tulis di kolom komentar. Sepertinya ini enggak terintegrasi ya. Ini radio, terus oh, dia udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Di sini juga ada beberapa settingan. Kita lihat di settingan ini dia terintegrasi atau enggak. General, audio, display. Oke, sepertinya ini memang enggak terintegrasi ya sama mobilnya. Terus kita ke bawah. Di sini ada pengaturan AC yang udah digital, tetapi untuk matikan AC-nya, hidupkan AC-nya itu masih dengan tombol semua, dan sebenarnya lebih praktis kayak gini. Cuman sayangnya dia nggak punya pengaturan untuk yang mengatur AC-nya. Jadi kalau cuman di muka aja, nggak bisa ke kaki ya. Terus di bawahnya dia punya soket lagi, soket USB 2,1 ampere. Terus dia punya soket 12 volt. Nah, terus dia punya tempat taruh handphone lagi. Kita ke setirnya. Setirnya ini, oh, setirnya cuma bisa ini ya, belum bisa teleskopik ya, cuma bisa diturunkan ya. Belum bisa tilt ya, masih cuma bisa teleskopik aja. Teleskopiknya belum bisa, sayang sekali, sedikit lagi aja maunya biar bisa dapat berkendara lebih enak lah ya, kurang lebihnya. Ini juga di speedometernya juga ada beberapa pengaturan ya. Oh, ini mode ke sebelah kiri ya, oh ya. Ini ada beberapa pengaturan, kita ngelihat apa-apa aja yang ada di dalam ini ya. Oh, di sini ada kecerahan layar, waktu, tanggal, bisa pengaturan layar. Oke, pengaturan layar. Nah, ini di sini bisa ada beberapa indikator lagi nih. Ada indikator eco, rata-rata pengamatan BBM, trip A, tampilkan layar. Oke, kita kembali lagi, kita ngelihat ada jam juga. Nah, di sini juga desain
Nah, ini desain juga untuk ganti displaynya ya. Jadi ada 4 yang bisa diganti, terserah kita mau yang mana aja. Ini dia punya 4. Lumayan untuk mobil harga segini, mobil sekompak ini, lumayan dia punya fitur yang kayak gini ya. Terus kita ke ini ya, ke tempat praktisan. Oke, kita bisa ngelihat di sini ada console box ya seperti biasa, tapi belum soft opening, masih manual. Console boxnya lumayan dalam. Kalau tisu kayak gini bisa tembus, bisa terisi berapa ya? 2 atau 3 maksimal lah kurang lebihnya. Terus di sini juga punya console box, walaupun nggak terlalu besar dan agak mereng kecil ya. Tapi ya di dalam juga enggak. Ya tapi cukup lah untuk kita pakai mobil sehari-hari cukup. Terus di sini juga punya tempat penyimpanan lagi ya, kiri dan kanan ya. Di sebelah pintu juga punya beberapa tempat taruh minum ya, taruh minuman. Untuk spionnya, dia berarti udah bisa auto ya, seperti yang tadi kita contohkan saat kita di luar. Dia udah bisa auto, bisa kita kunci, dia bakalan tertutup spionnya. Dan kuncinya itu di sini nih. Kuncinya itu di sini, buka di sini. Lumayan unik ya, karena nggak ada mobil lain yang ditekan di tombolnya. Cuman inilah yang aku baru tahu nih untuk mobil-mobil yang banyak di pasaran ya. Terus handle-nya dia juga lumayan cantik, silver. Di sini juga dia bahannya empuk, tapi sama seperti di belakang, dia depannya ini masih keras semua. Di sini dia juga punya tempat penyimpanan minuman lagi. Ya seperti Toyota pada umumnya. Memang di sini juga ada. Terus di sebelah sini juga ada. Sebelah sini juga ada. Untuk tombol di sebelah, nah ini tombol di sebelah dia cuma punya 1 tombol, yaitu untuk mematikan traction control ya. Sisanya kosong. Ada 3 tempat yang kosong. Nah, yang paling terakhir dan yang paling buat kita penasaran semua, mesinnya. Gimana mesinnya? Let's go kita tengok. Oke, ini untuk mesinnya. Mesinnya ini 79 PS. Torsinya itu 149 Nm. Ini mesinnya 1000 cc tapi turbo. Nah, ini juga dia udah mulai ada tenaga, mulai dari bawah sampai ke atas dia punya tenaganya. Mesinnya itu ya karena 1000 cc nggak besar, masih banyak space kosong yang ada di kap mesin ini. Tapi biasanya kalau mesin yang udah DNA-nya itu turbo, untuk kita tuning lebih kencang itu lebih gampang. Karena untuk dia nerima kompresi yang lebih besar tuh udah nggak sulit ya. Jadi tinggal kita besarkan turbonya, mungkin ya bisa kita remap ECU-nya sedikit. Mau ya siapa tahu bisa nambah sekitaran 30 atau 40 HP. Lumayan untuk mobil sekecil ini larinya. Nggak terlalu pelan ya. Tapi walaupun mesinnya 1000, seperti yang udah kalian lihat tadi, konsumsi bahan bakarnya terlalu irit. Tapi nggak irit kali juga sih. Kalau kita bilang Agya ya bisa dapat 18 kilo karena mobilnya kecil. Brio juga di range itu. Ini karena bodinya sebesar ini ya oke lah. Untuk 16 kilo dalam kota ya, nggak ada masalah. Tapi disinilah yang paling spesial. Dan dia juga walaupun bergetar, tapi nggak terlalu bergetar seperti Agya lah mesinnya. Sepertinya untuk nanjak juga masih kuat. Nah jadi kita bakalan coba impresi berkendaranya bagaimana. Let's go. Oke, kita bakalan hidupkan mobilnya. Oke, kita bakalan hidupkan mobilnya. Ada suara openingnya. Nah, ini kita bakalan ngeliat gimana akselerasi mobilnya ya. Untuk 1000 cc. Kita bakalan mutar di sini aja. Untuk suspensi, karena dia udah pakai suspensi yang baru ya, namanya Global Architecture untuk di kelasnya Daihatsu. Ini suspensinya lumayan loh. Kita nggak bisa ngetes terlalu kencang juga ya, karena ini cuma di sekitaran komplek. Jadi ini lumayan untuk suspensinya, dia nggak limbung. Ya body rollnya lumayan terasa sedikit karena ini mobil agak tinggi, tapi untuk suspensinya itu enak. Terus mode powernya itu semana ya? Kita lihat. Kalau kita pakai power mode, desainnya berubah. Tarikannya lumayan, turbonya juga terisi. Dan yang terpenting memang itu, kalau mobil turbo itu kita harus ngelihat gimana untuk impresi berkendaranya.
karena ya kalau suspensi ya udah bisa ada jaminan lah kalau untuk udah arsitektur global yang dari Daihatsu ya. Kalau Toyota kan TNGA ya. Nah, jadi ini tarikannya bagus, minyaknya hemat, terus suspensinya juga enggak goyang. Walaupun ya nggak seenak mobil-mobil mahal yang kalian pernah tonton reviewnya, tapi ya ini udah cukup worth it lah untuk kalian miliki dengan harga segitu ya. Oke, jadi itu dia review singkat dari aku, Rian Falevi dan Cuma Hobi. Ya kesimpulannya, untuk harga segini kalian butuh mobil crossover yang dipakai dalam kota, walaupun dia udah nggak ada lagi ciri khas Rocky masa lampau. Tapi mobil ini cukup worth it lah untuk kalian miliki dengan harga yang ya di bawah 300 jutaan. Mobil baru, lega, walaupun bagasinya nggak terlalu luas ya karena mobil ini compact, tapi cukup bagasinya untuk penumpang juga nggak ada yang tersiksa. Depan belakangnya sangat lega, dengan beberapa fitur yang dia miliki juga sangat bagus. Jadi bisa kalian coba lirik lah kalau kalian mau beli mobil di harga 300 jutaan. Jadi itu aja review dari saya, Rian Falevi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Itu saja, see you to next video.